terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 2 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari pandangan Gus Miftah atas kriminalisasi ulama. Ada ulama yang diperiksa polisi karena melakukan perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Tapi kelompok umat Muslim tertentu menuduh perbuatan polisi melakukan kriminalisasi ulama. Pandangan Gus Miftah atas pemeriksaan polisi kepada ulama karena yang disalahkan itu bukan orangnya atau pribadinya, tetapi ditujukan kepada perilakunya, sehingga jadi yang dihukum adalah perbuatannya yang melanggar hukum, karena setiap orang sama di depan hukum. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum dan hukum sebagai panglima dan hukum itu tertinggi, maka setiap masalah pidana harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Maka ulama yang melakukan pidana atau kejahatan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, dan polisi tidak melakukan kriminalisasi ulama. Karena polisi pun memeriksa ulama tersebut berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti mendukungnya, maka ulama itu pun harus dihukum. Dan itu bukan perbuatan kriminalisasi ulama, tetapi menghukum perbuatan ulama yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut. Harapan saya, demi persamaan hak di depan hukum sesuai asas equality before the law, ulama yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi berdasarkan asas equality before the law, di mana persamaan hak di depan hukum, baik dia seorang pejabat tinggi negara, baik dia menteri, tokoh agama, dan juga pengusaha besar, dan juga masyarakat kecil. Kalau melakukan kejahatan harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum. Tidak ada yang boleh polisi tidak boleh diskriminatif menindak semua pelaku kejahatan tersebut. Ada orang nanti melakukan kejahatan tetapi tidak dihukum, ini namanya diskriminatif. Tetapi kalau orang lain melakukan kejahatan, disebutnya itu nanti dihukum. Ini namanya perbuatan diskriminatif, memilih-milih orang yang dihukum, tidak berdasarkan asas equality before the law. Kalau berdasarkan asas equality before the law, semua yang melakukan kejahatan, baik dia pengusaha besar maupun pejabat tinggi, dan juga maupun tokoh agama, ustadz, ulama, dan lain sebagainya, kalau melakukan kesalahan harus ditindak sesuai dengan hukum berlaku. Kalau nanti umat muslim tertentu menyatakan itu kriminalisasi ulama, sama juga nanti polisi melakukan tindakan diskriminatif. Kalau ulama melakukan kejahatan tidak dihukum, tetapi kalau masyarakat lain dihukum. Makanya karena negara Indonesia itu ada sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima dan yang tertinggi, maka setiap masalah pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik dia tokoh agama, ulama, dan juga sebagai tokoh masyarakat, dan juga pejabat tinggi negara dan lain sebagainya, kalau melakukan kejahatan atau pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, siapapun melakukannya. Karena negara kita itu negara hukum, semua sama di hadapan hukum, mempunyai hak yang sama di depan hukum tersebut, sehingga harus dihukum. Tidak boleh ada yang dihukum, ada yang tidak dihukum, padahal sama-sama melakukan perbuatan kejahatan. Itu tidak adil namanya dalam satu negara hukum. Jadi kalau sampai nanti diminta, kalau itu polisi memeriksa seorang ulama, sudah sesuai dengan alat buktinya,
ternyata dituding polisi itu melakukan kriminalisasi ulama, itu tidak benar. Karena itu sama saja nanti melakukan diskriminasi menyelesaikan setiap perkara. Maka, jadi kalau ulama melakukan perbuatan kejahatan karena pelakunya, maka walaupun dia ulama harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya berdasarkan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Baik dia seorang ulama besar, ulama, pejabat tinggi negara, maupun pengusaha dan lain sebagainya. Kalau melakukan perbuatan kejahatan harus dihukum sesuai perbuatannya, agar sesuai dengan asas equality before the law. Jangan kita mengarahkan hukum itu diarahkan untuk melakukan diskriminatif dalam menindak seseorang melakukan kejahatan. Jadi kita hukum itu harus berdasarkan asas equality before the law tersebut, persamaan hak di depan hukum. Ini yang harus kita junjung. Bangsa Indonesia ini harus dijunjung tinggi, sama kedudukan semua orang di hadapan hukum, apapun jabatannya. Sehingga harapan saya demi persamaan hak di depan hukum sesuai asas equality before the law, ulama yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.